Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICA mengadakan malam puji-pujian pada Jumat 16 September pukul 7 sampai 9 malam. Sekaligus juga akan dilaksanakan baptisan di malam tersebut. Mari hadir dan bersama menaikkan pujian bagi Tuhan dan juga merayakan saudara seiman kita yang dibaptis di malam tersebut. Bila Anda rindu untuk dibaptis pada 16 September, ikuti kelas baptisan yang akan diadakan pada 11 September jam 2 siang, baik di ICA West dan ICA East. Baptisan akan kemudian dilaksanakan pada malam puji-pujian di tanggal 16 September. ICA Missions kembali mengadakan sebuah mission trip ke Pulau Sumba pada tanggal 25 sampai 29 Oktober. Kali ini kesempatan terbuka bagi para pria dan wanita. Dalam trip kali ini akan dilakukan pelayanan bagi anak-anak, kaum muda, pelayanan kesehatan, serta pembangunan 2 gedung. Scan QR Code ini untuk mendapatkan informasi lebih lengkap atau langsung daftarkan diri Anda. ICA Surabaya mengadakan ibadah online dan juga ibadah onsite di hari Minggu. Ibadah Bahasa Indonesia dilaksanakan pada jam 8 pagi dan ibadah Bahasa Inggris dilaksanakan pada jam 10 pagi. Untuk mendapatkan lokasi gedung gereja kami ataupun link ibadah online, Anda dapat kunjungi website kami di www.icasby.com atau buka aplikasi Church Center Anda. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah bahasa Indonesia ICA online. Perkenalkan, nama saya Joshua. Saya adalah salah satu pastoral staff di ICA dan saat ini saya bertugas untuk membawakan firman Saudara. Tapi saya ingin mengingatkan kembali kepada Saudara bahwa mungkin ada sebagian dari Saudara yang belum dibaptis. ICA mengadakan baptism atau pembaptisan pada minggu ini Saudara, tepatnya pada tanggal 16 hari Jumat, dan baptism kelas baptisan itu akan diadakan pada hari ini Saudara. Jadi jam 2 di ICA East dan ICA West akan diadakan baptism kelas untuk Saudara yang mungkin belum dibaptis, belum memberi diri Saudara dibaptis. Dan saya rasa ini adalah kesempatan yang bagus Saudara. Mungkin ada sanak saudara atau teman atau dari kolega saudara yang belum dibaptis dan rindu untuk dibaptis. Minggu ini ICA akan mengadakan baptism tepatnya hari Jumat yaitu tanggal 16. Nah Saudara, mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita akan melanjutkan firman Tuhan dari seri kita yaitu On the Inside. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih atas pagi hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu kepada kami Tuhan, atas kami dimanapun kami berada, apapun situasi kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Allah yang Maha Perkasa beserta dengan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memegang kontrol di setiap sisi kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Engkau buka hati dan telinga kami
untuk dapat mencerna, untuk dapat mengetahui apa yang menjadi firman-Mu ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau bertata di dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah saudara, kita memasuki seri yang ketiga dari seri On the Inside, yaitu dari dalam, di mana ayat utama kita akan mengambil dari ayat Roma 12 ayat 2. Saya akan bacakan saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kalau saudara mengikuti seri dari On the Inside ini, dari seri dari dalam ini, saudara mungkin mengingat kembali bahwa minggu lalu kita telah belajar bagaimana kita melihat dengan jelas, melihat dengan jelas apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita, terutama apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita, kebiasaan buruk kita, dan juga mungkin kebiasaan baik kita, tapi kita akan fokus kepada bagaimana kita merubah segala sesuatu yang buruk di mata Tuhan, segala sesuatu yang menjadi kebiasaan kita di mata Tuhan, segala sesuatu yang buruk itu kita akan berusaha belajar bersama-sama untuk merubahnya saudara. Nah, seri kali ini kita akan ambil tema yaitu melakukan dengan benar, saudara. Kalau minggu lalu kita telah belajar bagaimana melihat dengan jelas, kita akan belajar bagaimana hari ini kita akan melakukan dengan benar apa yang telah kita lihat. Mungkin banyak dari kita, sebagian besar dari kita yang tidak tahu kelemahan-kelemahan kita itu apa, ya kan, kebiasaan-kebiasaan buruk itu apa, dan kita memerlukan orang lain, saudara, untuk membantu kita melihat dengan jelas apa kekurangan-kekurangan kita, saudara. Ya saudara, pagi ini saya akan bacakan ayat kita dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ke 19. Nah ini saudara. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara, seperti yang dikatakan oleh ayat tersebut, yaitu di ayat yang ke-17, bahwa kita semua ini adalah penumpang, saudara. Kita hidup di dunia ini seakan-akan adalah penumpang saja. Jadi kita tidak akan selamanya tinggal di dunia ini, saudara. Dunia ini adalah habitat kita. Habitat itu apa? Habitat adalah tempat di mana kita menghabiskan waktu kita, tempat di mana kita menjalani hidup kita. Habitat adalah tempat yang di mana kita melakukan habit kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Habit itu sendiri adalah suatu hal yang kita lakukan secara kontinu, secara terus-menerus, entah itu dalam keadaan sadar atau tidak sadar, saudara. Itu yang dinamakan habit atau kebiasaan, saudara. Nah, kita juga pasti tahu bahwa kita mempunyai kebiasaan yang mungkin baik dan juga mungkin buruk. Sebagian kita
banyak mempunyai kebiasaan yang baik, tapi sebagian dari kita juga mempunyai banyak kebiasaan yang buruk, saudara. Nah, saat ini kita akan fokus bagaimana kita merubah kebiasaan-kebiasaan buruk itu, saudara. Nah, saudara, waktu kita di dunia ini dikatakan terbatas, kita adalah penumpang, saudara. Maka hendaklah kita sebagai orang Kristen memanfaatkan waktu yang terbatas ini, saudara. Apa yang hendaknya kita lakukan? Apa yang Allah ingin kita lakukan untuk menghabiskan waktu kita di dalam dunia ini? Untuk menghabiskan waktu kita selama kita menumpang, saudara. Nah, dunia ini, saudara, mempunyai hukum, mempunyai nilai, mempunyai kebudayaan yang mungkin tidak selaras, yang mungkin tidak sama dengan nilai-nilai yang kita anut sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, saudara. Nah, kita orang percaya yakin, kita tahu bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan, kita telah diselamatkan, saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan hendaklah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Hendaklah semua yang kita lakukan itu berfokus kepada Tuhan. Sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Sebagai bentuk rasa terima kasih kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Nah, itu yang Tuhan mau, saudara. Bahwa kita hendaklah tidak sama seperti dunia ini. Nilai-nilai yang kita pegang, nilai-nilai yang harus kita lakukan, hendaklah jangan sampai kita menyerupai dengan apa yang dunia ini lakukan. Karena kita tahu bahwa dunia ini sekarang semakin hari semakin jahat, saudara. Seperti ayat yang Roma 12 ayat 2 tadi katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah itu, saudara, itu yang Tuhan mau, supaya kita melakukan apa yang baik, melakukan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu yang Tuhan mau kita, supaya menghabiskan waktu kita selama kita menumpang di dunia ini, saudara. Bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita melakukan kehidupan kita sehari-hari, itu menyatakan siapa kita, saudara. Apakah kita bagian dari dunia ini, atau kita adalah bagian dari kerajaan surga sebagai orang yang telah diselamatkan. Nah, itu hanya saudara yang tahu, saudara. Nah, kita akan belajar untuk bagaimana kita mengoreksi diri sendiri dan mengubah apa yang menjadi kebiasaan buruk kita, apa yang tidak berguna menjadi sesuatu yang indah di mata Tuhan. Nah, saudara, mungkin kita harus mulai mempertanyakan bagaimana saudara menjalani hidup. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan saudara itu saudara lakukan. Apakah itu kebiasaan-kebiasaan yang baik atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk, saudara. Karena karakter dan juga kebiasaan kita itu saling mendorong, saling mempengaruhi di dalam membentuk siapa kita, saudara. Mungkin kita terlahir dengan karakter yang bagus. Kita dibesarkan di dalam lingkungan yang bagus, saudara. Tapi sebagai manusia kita juga mempunyai keinginan-keinginan daging. Kita juga mempunyai keinginan-keinginan duniawi. Keinginan untuk memuaskan apa yang menjadi hasrat kita. Apa yang kita pikir, apa yang kita pandang enak dan menyenangkan. Itu yang seringkali membawa kita ke jalan yang salah. Itu biasanya yang membawa kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk di mata Tuhan, saudara. Nah, saudara, kita akan fokus bagaimana merubah kebiasaan buruk. Bagaimana caranya, saudara? Kita akan belajar, saudara. Kalau saudara mungkin tidak tahu kebiasaan buruk apa yang saudara punya, saudara harus mulai merenungkannya. Kalau perlu, mungkin saudara perlu membawa seseorang atau mendengarkan seseorang untuk mengkritik saudara. Untuk mengkasih tahu, untuk memberitahu saudara apa yang menjadi kebiasaan buruk kita. Apa yang menjadi kebiasaan buruk saudara. Nah, di Alkitab itu ada satu tokoh namanya Simpson yang mungkin saudara sudah kenal ya. Di dalam Hakim-Hakim saudara bisa baca kisahnya tentang Simpson ini. Bagaimana
Dia dari lahir adalah pribadi yang sudah diurapi Tuhan. Dia adalah pribadi yang orang tuanya telah persembahkan kepada Tuhan, saudara. Dia dari lahir sudah menjadi milik Tuhan dan roh Tuhan ada bersama-sama dengan dia, saudara. Makanya kalau saudara ingat cerita dari Simpson ini, Simpson mempunyai kekuatan yang sangat besar. Dia mempunyai keberanian yang luar biasa. Dia sanggup mengalahkan banyak sekali musuh, ribuan bahkan. Ada satu ceritanya yang mengatakan Simpson membunuh ribuan orang hanya dengan tulang keledai, saudara. Bayangkan itu, bagaimana membunuh orang dengan tulang, gitu, saudara. Itu bukan cuma satu atau dua, tapi banyak, ribuan, saudara. Simpson sangat diurapi dan Simpson ada roh Tuhan di dalam dia. Tapi saudara, Simpson ini mempunyai kebiasaan buruk yang lumayan banyak, saudara. Dia adalah manusia, dia adalah seseorang yang mempunyai kebebasan. Dia ingin menjadi orang yang bebas gitu. Dia merasa mungkin bahwa karena dia kuat, dia dapat melakukan segala hal yang dia mau. Ini salah satu keburukan Simpson juga. Dan dia juga orang yang suka dengan kenikmatan duniawi. Dia suka bermain perempuan, saudara. Kalau saudara baca, berkali-kali Simpson jatuh ke dalam pelukan perempuan yang bisa dikatakan bukan perempuan baik-baik. Kebanyakan dari pasangan Simpson ini yang disebutkan di dalam Alkitab adalah orang-orang yang bukan perempuan baik-baik, saudara. Padahal banyak sekali perempuan yang baik-baik, ya kan. Tapi Simpson mungkin karena keinginan dagingnya ini lebih kuat, sedangkan keinginan dagingnya dia ini hanya bisa diberikan oleh perempuan-perempuan yang tidak baik, saudara. Dan akhirnya Simpson jatuh ke tangan perempuan-perempuan yang tidak baik. Dia mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yaitu bermain perempuan. Dan dia juga adalah pribadi yang arogan, yang sombong, semena-mena, ya kan, melakukan apa yang dia mau. Gitu. Kalau aku mau gini ya udah, aku lakukan aja tanpa memikirkan orang lain, gitu, saudara. Itu yang terjadi pada Simpson. Nah, walaupun Simpson diurapi, walaupun Simpson ada roh Allah di dalam dia, tapi karena Simpson melakukan banyak hal-hal kebiasaan buruk, akhirnya itu membawa kejatuhan kepada dia, saudara. Simpson jatuh ke tangan musuh karena hal-hal buruk yang dia lakukan, saudara. Karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang dia lakukan. Nah, itu yang akan terjadi pada kita manusia. Saat kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, saat kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus, yang tidak berkenan di mata Tuhan, hanya kegagalan yang akan kita dapatkan. Hanya kehancuran yang akan kita dapatkan, saudara. Mungkin kita tidak menyadari seringkali bahwa hal-hal buruk yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan buruk itu, bagi kita sudah menjadi semacam hal yang dianggap biasa, hal yang normal bagi kita. Karena terlalu seringnya kita melakukan hal buruk itu, perasaan kita sudah mati, saudara. Dan kita merasa bahwa itu adalah hal yang normal dan itu bukan hal yang buruk lagi. Nah, itu yang berbahaya, saudara. Saat kita melakukan hal buruk, tapi kita tidak menyadari, kita tidak tahu bahwa itu adalah keburukan, itu adalah hal yang merugikan kita. Nah, di seri yang kemarin kita telah membahas bahwa kita mempunyai blind spot, kita mempunyai titik yang dimana kita tidak bisa melihat. Di dalam diri kita ada titik di mana kita tidak bisa melihat bahwa itu adalah kelemahan kita dan kita memerlukan orang lain, saudara, untuk membantu kita, saudara. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan, saudara, kalau kita mempunyai banyak sekali kebiasaan buruk? Habit kita nggak benar, habit kita nggak sehat, habit kita dibenci oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Nah,
Dari 1 Petrus tadi, ya, ayat yang telah kita baca mengatakan bahwa kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita, saudara. Ayat yang ke-13 saya akan bacakan, saudara. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ini Tuhan ingin kita menyiapkan akal budi kita. Tuhan ingin kita menyiapkan pikiran kita, hati kita, saudara, untuk melangkah menuju hal-hal yang lebih baik, saudara. Letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ini juga yang dikatakan Tuhan. Saudara, kenapa akal budi, kenapa hati dan pikiran, saudara? Karena itu adalah hal di mana pertama kita diserang, saudara. Saat kita melakukan hal yang buruk, hal itu pertama kita terbesit di dalam pikiran kita. Pertama adalah kemauan hati kita yang menginginkan kita untuk melakukan hal itu, untuk memenuhi keinginan daging kita, saudara. Nah, kita harus menyiapkan hati kita, pikiran kita, fokus kita, saudara, untuk merubah apa yang menjadi kebiasaan buruk kita. Kita harus menyiapkan mental kita, saudara. Kalau saudara mempunyai kebiasaan buruk yang saudara rasa berat, ya kan, saudara harus menyiapkan mental benar-benar. Saudara harus melibatkan Tuhan, saudara, di dalam hati dan pikiran kita, di dalam hati dan pikiran saudara, saudara. Memantapkan niat, saudara, untuk merubah apa yang telah menjadi kebiasaan buruk kita, menjadi habit kita yang jelek itu. Kita harus benar-benar fokus, mantap, saudara, hati dan pikiran kita. Itu yang ayat ke-13 katakan, saudara. Apapun itu, saudara, kebiasaan buruk apapun, saudara, mantapkan hati dan pikiran kita untuk merubahnya, saudara. Jangan setengah-setengah, saudara. Karena saat kita tidak memiliki iman yang teguh, saat kita setengah-setengah menjalaninya, saat hati dan pikiran kita nggak fokus, sudah pasti kita akan gagal, saudara. Kemungkinan besar adalah kegagalan yang kita dapat, saudara, saat kita tidak fokus, saat pikiran dan hati kita tidak teguh, saudara. Nah, saudara, yang kedua, saudara, taat dan menguasai diri. Ini yang ayat 14 katakan, saudara. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nih, saudara, sebagai anak-anak yang taat. Kalau kita sudah mempunyai rencana, kalau kita sudah mempunyai tekad, pikiran untuk merubah hal yang buruk itu, saudara, kita harus mengikutinya, saudara. Kita harus mentaati apa yang sudah menjadi goal kita, yang sudah kita set, cara-cara apa yang telah kita set untuk menuju ke habit yang lebih baik, untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita harus mentaatinya dan kita harus menguasai diri, melatih mengendalikan diri, mengontrol diri, saudara. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Nah ini, hawa nafsu yang menguasai kita. Segala keinginan daging yang ingin kita lakukan, saudara. Segala keenakan, kenyamanan dunia yang menggiurkan itu, jangan dituruti. Itu yang firman Tuhan katakan, jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nih, maksudnya pada waktu kebodohanmu itu seringkali kita tidak berpikir jernih, saudara. Seringkali ada waktunya kita itu, pikiran kita enggak sebagus biasanya. Kadang kita melupakan apa yang menjadi ajaran Tuhan. Gitu. Kadang kita lupa firman Tuhan menginginkan kita berbuat apa. Kadang kita juga melupakan didikan dari orang tua. Mungkin dari mentor kita, saudara. Saat pikiran kita sedang bodoh, saat pikiran kita sedang tidak fokus, saudara. Jangan dituruti hawa nafsu itu. Keinginan daging itu jangan dituruti. Kita harus berusaha untuk melawannya, saudara. Sebisa mungkin, saudara. Karena keinginan daging ini memang kedengarannya menyenangkan, akan enak sekali dirasakan, saudara.
oleh tubuh kita. Tapi jiwa kita tidak merasakan sukacita, saudara. Tidak merasakan damai sejahtera, saudara. Karena roh dan daging itu berlawanan, saudara. Daging kita ingin menuruti segala kesenangan kita. Kita ingin supaya daging kita terpuaskan, saudara. Tapi roh kita akan terpuaskan bila kita mendekat kepada Tuhan. Roh kita hanya Tuhan yang mampu memuaskan, saudara. Tidak ada hal-hal dunia yang mampu memuaskan kita kecuali Tuhan, saudara. Itu. Yang kedua, taat dan menguasai diri, mengontrol diri, saudara. Mengontrol diri. Apapun yang menjadi keinginan daging kita, sebisa mungkin kita kontrol. Jangan terlarut dengan segala hal-hal yang kelihatannya menyenangkan, saudara. Jangan terlarut dengan hal-hal yang menjanjikan kenikmatan hanya sesaat, saudara. Itu yang ditawarkan oleh dunia ini, saudara. Kenikmatan yang sesaat, kenikmatan yang hanya sebentar bisa kita rasakan dan kemudian hilang, kemudian sirna, saudara. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, marilah kita tetap berpegang kepada kasih karunia Tuhan. Ini sudah ditegaskan di ayat yang ke-13 tadi, saudara. Bahwa letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Nah, ini. Kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang telah Tuhan letakkan kepada kita. Bagaimana itu, saudara? Hendaklah kita hidup dengan penuh ucapan syukur. Hendaklah kita hidup untuk mensyukuri apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Hendaklah kita hidup sebagai orang-orang yang tahu membalas budi, saudara. Sebagai orang-orang yang sadar bahwa kita telah diselamatkan dari dosa. Bahwa kita telah diselamatkan dari alam maut, saudara. Kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Kasih karunia itu artinya diberikan kepada orang yang tidak layak untuk mendapatkannya, saudara. Kalau gaji, saudara, itu diberikan kepada orang-orang yang telah bekerja keras. Nah, mereka layak mendapat gaji. Kita, saudara, kasih karunia diberikan kepada kita adalah orang-orang yang tidak layak mendapatkannya, saudara. Kasih karunia itu adalah karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Nah, hendaklah kita tetap berpegang kepada itu, saudara. Selalu ingatlah bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena kasih Tuhan yang telah membenarkan kita. Maka hendaklah kita hidup dengan selalu mengucap syukur. Segala apa yang kita lakukan, hendaklah itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, hendaklah menjadi sebagai penyembahan kita, saudara, kepada Tuhan. Penyembahan bukan hanya musik, puji-pujian atau nyanyian yang kita hantarkan kepada Tuhan, yang kita nyanyikan untuk Tuhan. Tapi lebih dari itu, gaya hidup kita, gaya hidup saudara, kebiasaan-kebiasaan kita, hendaklah kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang benar di mata Allah, saudara. Hendaklah apa yang kita lakukan adalah karena kita mengasihi Tuhan. Kita persembahkan segala hidup kita untuk Tuhan. Termasuk segala kebiasaan-kebiasaan di dalam kita menjalani hidup. Hendaklah kita melakukan segala kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang berkenan di mata Tuhan, saudara. Nah itu, saudara. Memang susah, saudara. Memang berat, saudara. Apalagi saat kita harus menahan diri, saat kita harus mengontrol hawa nafsu, saat kita harus meredam apa yang menjadi kesenangan kita, keinginan kita, saudara. Tapi percayalah bahwa kasih karunia Tuhan memampukan kita, saudara. Mungkin kita akan jatuh sekali waktu, mungkin kita akan gagal sekali waktu. Tapi yang terpenting adalah saat kita jatuh, saat kita gagal, bagaimana kita bangkit kembali, bagaimana kita terus berusaha, saudara, untuk melakukan bagian kita. Biarkan Tuhan melakukan bagiannya, saudara. Tuhan pasti akan membantu kita. Saat kita jatuh, selalu ingatlah bahwa ada kasih karunia Tuhan buat kita, saudara. Kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan yang selalu membimbing kita, menopang kita, saudara.
saat kita terjatuh, saat kita kewalahan, mungkin putus asa, karena banyak dari kita mungkin yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk, saudara. Saya tidak tahu kebiasaan buruk saudara apa gitu. Saya juga mempunyai kebiasaan buruk saya sendiri, saudara, dan saya juga masih berjuang, saudara, untuk memenangkannya bersama Tuhan, saudara. Dan saya percaya, saudara, kasih karunia Tuhan akan memampukan kita, saudara. Seberat apapun itu, sebesar apapun pergumulan saudara, kebiasaan-kebiasaan buruk apapun itu, saudara, selalu libatkan Tuhan untuk mengatasinya. Selalu libatkan Tuhan. Nah, saya akan tutup, saudara, firman pada pagi hari ini. Saya akan bacakan ayat dari firman Tuhan, Efesus 6 ayat 10-12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara, saat kita bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik, saat kita berusaha untuk melawan keinginan daging kita, untuk merubah segala kebiasaan buruk kita, saudara, iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dan kita harus tetap waspada, kita harus tetap berpegang pada Tuhan di dalam kekuatan kuasa-Nya, saudara. Iblis akan berusaha melakukan yang terbaik yang dia bisa. Iblis akan menggunakan segala upayanya, saudara, untuk menggagalkan kita menyenangkan hati Tuhan, untuk menggagalkan kita menjalani hidup yang berkenan di hati Tuhan, saudara. Nah, saudara, mari kita sama-sama berdoa, saudara. Mari kita tutup ibadah pagi hari ini dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Terima kasih buat segalanya, Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang senantiasa atas kami, tak berkesudahan, Tuhan. Seburuk apapun kami, sejelek apapun, sebesar apapun dosa kami, Engkau tetap Allah yang mengasihi. Engkau tetap Allah yang berbelas kasihan, yang memandang kami berharga di mata-Mu, gitu. Kami bersyukur, ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami mempunyai Allah yang Maha Pengasih. Allah yang tidak memperhitungkan segala kesalahan kami. Kami bersyukur bahwa kami mempunyai Allah yang setia, Tuhan, yang selalu ada buat kami. Dimanapun kami berada, situasi berat seperti apapun. Dan kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada yang lebih besar daripada kuasa-Mu. Segala kekurangan kami, segala kelemahan kami, kebiasaan buruk kami, saudara, Tuhan, kami percaya kuasa darah-Mu ya Tuhan, kuasa Roh-Mu memampukan. Kami percaya, Tuhan, kasih kuasa-Mu memampukan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk meninggalkan segala kebiasaan buruk kami. Kami percaya, Tuhan, bahwa Roh-Mu memberikan kami kekuatan, bahwa Roh-Mu menyertai di dalam perjalanan rohani kami, ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan seluruhnya, kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah Engkau bekerja di dalam kekurangan-kekurangan kami. Kiranya Engkau, Tuhan, yang memenangkan pergumulan kami. Engkau yang memenangkan pertarungan kami melawan daging kami, Tuhan. Melawan kebiasaan buruk kami, Tuhan. Kami percaya
bahwa ini semua bukan karena segala kemampuan kami, tapi karena kebesaran-Mu, karena kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tetap menjadi anak-anak yang setia. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, menjalankan kehidupan yang berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kiranya biarkanlah firman-Mu tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami. Dan biarkanlah nama-Mu dipermuliakan di dalam segala kelemahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau berkati setiap kami semua. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan buat kami. Dan kasih Allah senantiasa baru di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian telah mengikuti ibadah online ICA. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA mengadakan malam puji-pujian pada Jumat 16 September pukul 7 sampai 9 malam. Sekaligus juga akan dilaksanakan baptisan di malam tersebut. Mari hadir dan bersama menaikkan pujian bagi Tuhan dan juga merayakan saudara seiman kita yang dibaptis di malam tersebut. Bila Anda rindu untuk dibaptis pada 16 September, ikuti kelas baptisan yang akan diadakan pada 11 September jam 2 siang, baik di ICA West dan ICA East. Baptisan akan kemudian dilaksanakan pada malam puji-pujian di tanggal 16 September. ICA Missions kembali mengadakan sebuah mission trip ke Pulau Sumba pada tanggal 25 sampai 29 Oktober. Kali ini kesempatan terbuka bagi para pria dan wanita. Dalam trip kali ini akan dilakukan pelayanan bagi anak-anak, kaum muda, pelayanan kesehatan, serta pembangunan 2 gedung. Scan QR Code ini untuk mendapatkan informasi lebih lengkap atau langsung daftarkan diri Anda. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Surabaya mengadakan ibadah online dan juga ibadah onsite di hari Minggu. Ibadah Bahasa Indonesia dilaksanakan pada jam 8 pagi dan ibadah Bahasa Inggris dilaksanakan pada jam 10 pagi. Untuk mendapatkan lokasi gedung gereja kami ataupun link ibadah online, Anda dapat kunjungi website kami di www.icasby.com atau buka aplikasi Church Center Anda. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.